Pada zaman dahulu kala, ada dua anak bersaudara yang sudah yatim piatu. Rumahnya di pinggir hutan. Mereka anak-anak yang miskin. Untuk makan sehari-harinya, mereka mencari buah-buahan yang ada di hutan. Pada suatu hari, kakaknya mengajak adiknya pergi ke hutan untuk mengambil buah kupa. Dek, tunggu di sini ya. Kakak akan naik untuk mengambil buah kupa. Iya, Kak. Adik akan menunggu di bawah. Kakaknya memanjat pohon kupa dan adiknya menunggu di bawah. Saat kakaknya di atas pohon, datanglah seekor ular yang besar menghampiri adiknya yang sedang menunggu di bawah pohon. Adiknya tidak mengetahui ada ular besar datang mendekatinya. Ular besar tersebut langsung menggigit kaki si adik. Si adik tidak menyadari kakinya digigit ular. Kang tulungan, Kang tulungan, aya nu garayaman kana suku jengegelan meuni asa nyanyautan. Diusap aja, Dek. Paling juga itu semut menggigit. Kakaknya terus asik mengambil buah kupa di atas pohon. Tidak lama kemudian adiknya berteriak lagi. Kang tulungan, Kang tulungan, aya nu garayaman kana bitis jengegelan meuni asa nyanyautan. Dielus saja, Dek. Paling juga semut menggigit. Tanpa menengok ke bawah, kakaknya asik mengambil buah kupa. Setelah itu, adiknya berhenti berteriak. Ternyata, ular itu telah menelan adiknya. Dek, sudah cukup nih buah kupanya. Kakak mau turun nih. Namun, si adik tidak menjawab. Saat kakaknya turun, si adik sudah tidak ada. Kemana si adik? Dek, kemana? Udah, jangan main-main. Ayo kita pulang. Namun, adiknya tetap tidak menjawab. Hah? Ini ada bekas jejak ular. Jangan-jangan si adik dibawa ular. Si kakak mengikuti jejak ular. Ternyata benar, ditemukanlah seekor ular besar yang sudah tidak bisa jalan lagi karena perutnya buncit. Melihat ular besar dengan perutnya yang buncit, kakaknya sudah menduga adiknya pasti dimakan ular. Dia bingung bagaimana cara mengeluarkan si adik dari perut ular. Saat lagi berpikir, ada seekor burung berbunyi terus-menerus. Cukri, cukri, duri kupu cukari. Cukri, cukri, duri kupu cukari. Cukri, duri kupu cukari. Si kakak mengerti maksud burung tersebut. Dia langsung mencari daun alang-alang yang tajam. Kemudian membelah perut ular dengan alang-alang. Begitu perut ular dibelah, ternyata benar adiknya ada di perut ular dengan kondisi yang sudah tidak bergerak. Dengan perasaan sedih, adiknya dibawa pulang. Hah? Saya ingat. Orang tua saya kan pernah berpesan, kalau ada masalah, kipaskan kipas bambu peninggalan dari neneknya. Kemudian kipas diambil dan dikipas-kipaskan ke tubuh adiknya. Geber-geber hidaing,
hihid aing kabuyutan, ditinggal nini awaking. Tidak lama kemudian, kaki si adik bergerak-gerak. Si kakak merasa penasaran, kemudian diulanginya lagi. Geber-geber hihid aing kabuyutan, ditinggal nini awaking. Mata si adik terbuka dan langsung bangun. Mereka saling berangkulan karena merasa gembira adiknya sudah selamat. Adikku, kau sudah selamat. Kakak berjanji akan terus menjaga kamu. Kakak tidak mau kehilangan kamu, adikku. Sejak kejadian itu, kakaknya tidak pergi ke hutan lagi untuk mencari makanan. Mereka selalu pergi bersama-sama untuk menolong orang sakit yang ada di kampungnya dengan kipas bambunya. Untuk makan sehari-hari, mereka mendapat uang atau makanan yang diterima seikhlasnya dari orang-orang kampung sebagai rasa terima kasih yang telah menyembuhkan keluarganya yang sakit dengan kipas bambunya. Pada suatu hari, raja mendengar kabar tentang kakak beradik yang mampu menyembuhkan orang sakit dengan kipas bambu. Kebetulan anak raja itu sedang sakit. Raja sudah lama mencari tabib-tabib terkenal untuk menyembuhkan anaknya. Namun tidak ada satupun yang berhasil menyembuhkan anak raja. Raja memerintahkan utusannya untuk menjemput kakak beradik itu. Hei anak-anak, tolong obati anakku. Sudah lama dia terbaring sakit. Sampai saat ini, belum ada yang bisa menyembuhkannya. Siap, Paduka. Saya berdua sudah diberi kepercayaan untuk mengobati putra mahkota. Sebelumnya mari kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan untuk putra raja. Si kakak dan si adik mengobati dengan kipas bambunya. Geber-geber hihid aing kabuyutan, ditinggal nini awaking. Akhirnya anak raja itu sembuh. Raja sangat bergembira sekali. Terima kasih anak-anak, kalian telah menyembuhkan anakku. Mulai sekarang kalian tidak perlu kembali ke kampung kalian. Tinggallah bersama kami di istana. Kalian akan saya angkat sebagai anak-anakku. Terima kasih, Paduka. Saya dan adik saya sangat bergembira sekali karena kami boleh tinggal di istana. Sejak itulah kakak beradik tinggal di istana dan hidup berbahagia bersama raja.